Halo sahabat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan informasi akurat, mendalam, dan terpercaya. Di sini kami tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membongkar fakta-fakta penting di balik setiap peristiwa, khususnya dunia sepak bola. Pastikan kalian sudah subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan berita dan analisis mendalam yang berkualitas. Hari ini kita akan membahas laga krusial yang akan menjadi penentu masa depan Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan pada laga terakhir grup J yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 9 September tahun 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan penentu apakah Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke babak utama Piala Asia U23 2026 atau harus puas menutup kiprah di fase grup. Sejauh ini, Indonesia berada dalam posisi yang cukup terjepit. Dari dua laga awal, Garuda Muda hanya mengumpulkan 4 poin setelah imbang 0-0 melawan Laos dan menang 5-0 atas Makau. Raihan poin ini menempatkan Indonesia pada posisi di mana jalur lolos sebagai runner-up terbaik tampaknya sudah tidak realistis. Artinya, satu-satunya cara bagi Indonesia untuk tetap melaju ke Piala Asia U23 2026 adalah menjadi juara grup. Dengan kata lain, kemenangan melawan Korea Selatan adalah keharusan mutlak. Pelatih Gerald Van den Burg menyadari sepenuhnya betapa krusialnya laga ini. Dari evaluasi laga pertama kontra Laos yang berakhir tanpa gol, Van den Burg melakukan 6 pergantian starter ketika melawan Makau, sebuah langkah strategis yang berhasil membuahkan kemenangan besar 5-0. Pergantian ini menunjukkan fleksibilitas taktik Van den Burg dan kemampuannya untuk menyesuaikan strategi berdasarkan performa tim lawan. Beberapa pemain yang tampil impresif saat melawan Makau, seperti Dion Marks dan Ananda Raihan, diyakini akan kembali menjadi starter melawan Korea Selatan. Dion Marks, dengan tinggi badan 188 cm, menjadi bek terjangkung Indonesia yang mampu menghadapi duel udara melawan para pemain Korea Selatan yang terkenal tinggi dan kuat secara fisik. Kemampuan Dion dalam duel udara akan sangat krusial, mengingat lini belakang Indonesia akan diuji ketangguhannya oleh serangan cepat dan crossing akurat lawan. Di lini depan, Rafael Struijk perlahan menemukan kembali kepercayaan diri setelah mencetak 1 gol melawan Makau. Sementara itu, Ken Sreven, meski belum mencetak gol di ajang ini, tetap menjadi striker tersubur Indonesia dengan 7 gol di ASEAN Cup U23 ke 2025. Untuk pertama kalinya sejak pembentukan tim, trio naturalisasi Marks, Struijk, dan Raven diprediksi akan menjadi starter bersamaan. Ini menjadi langkah strategis Van den Burg untuk memaksimalkan potensi fisik, teknik, dan pengalaman mereka, sekaligus memberikan tekanan besar pada pertahanan lawan. Keberadaan ketiga pemain naturalisasi ini tidak hanya menambah kualitas teknis, tetapi juga memberi dimensi psikologis tersendiri. Kehadiran mereka akan membuat lini belakang Korea Selatan harus bekerja ekstra keras, sementara lini tengah Indonesia dapat lebih leluasa menyalurkan bola ke lini depan. Strategi Van den Burg jelas, yaitu mengombinasikan kekuatan fisik, kemampuan teknis, dan naluri mencetak gol dari pemain naturalisasi untuk mencetak perbedaan di menit-menit krusial. Selain faktor teknis, dukungan supporter akan menjadi elemen penting. Van den Burg secara terbuka meminta dukungan publik di Stadion Gelora Delta agar memberikan energi tambahan bagi tim. Dalam postingan Instagram resminya, Van den Burg menegaskan, Selasa melawan Korea Selatan adalah hari penentuan, saat yang menentukan. Kami sepenuhnya mendukung tim kami, percaya pada kekuatan dan tekad mereka. Namun, kami tidak bisa melakukannya sendirian. Dukungan kalian sangatlah penting. Dukungan supporter bukan sekadar formalitas, tetapi dapat menjadi pemicu energi ekstra bagi para pemain, membantu mereka menjaga fokus, dan mengurangi tekanan mental yang tak terhindarkan. Tekanan yang dihadapi Van den Burg dan para pemain cukup besar. Jika gagal lolos, pelatih asal Belanda ini bisa dikenang sebagai sosok yang gagal melanjutkan prestasi Garuda Muda sebelumnya yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 di tangan Shin Tae-yong.
Disinilah kemampuan manajerial Van den Burg diuji. Bagaimana mengelola tekanan, memotivasi pemain, dan tetap menjaga fokus tim agar bisa tampil optimal. Mari kita bahas prediksi susunan pemain Indonesia untuk laga melawan Korea Selatan. Kemungkinan starter adalah Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang, Kakang Rudianto, Kade Arel, Dion Marks, dan Doni Tri Pamungkas sebagai 4 bek, Tauni Firmansyah, Ananda Raihan, dan Arhan Fikri di lini tengah. Sementara trio Rafael Struijk, Raihan Henan, dan Jans Weven akan menjadi ujung tombak di lini depan. Cadangan terdiri dari Dava Fasya, Am Ardiansyah, Muhammad Ferrari, Mikael Tata, Frankie Misa, Robi Darwis, Zanadin Faris, Ricky Pratama, Salim Tuharya, Hoki Caraka, dan Rahmat Arjuna. Analisis posisi pemain menunjukkan beberapa hal penting. Cahya Supriyadi sebagai kiper diharapkan mampu menjaga gawang Indonesia dari serangan cepat Korea Selatan. Lini belakang yang terdiri dari kombinasi pengalaman dan tinggi badan, seperti Dion Marks, Kakang Rudianto, Kade Arel, dan Doni Tri Pamungkas, akan menjadi benteng pertama menghadapi serangan lawan yang biasanya cepat dan terorganisir dengan baik. Di lini tengah, Tauni Firmansyah dan Ananda Raihan memiliki peran ganda, mendistribusikan bola ke sayap, sekaligus mendukung pertahanan ketika ditekan lawan. Arhan Fikri sebagai gelandang kreatif diharapkan bisa menjadi pengatur tempo permainan dan menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Sedangkan di depan, trio naturalisasi Struijk, Henan, dan Raven akan menjadi ujung tombak yang memaksimalkan pengalaman, kecepatan, dan naluri mencetak gol. Keputusan Van den Burg menurunkan ketiga naturalisasi secara bersamaan menunjukkan strategi ofensif maksimal. Sementara itu, Korea Selatan dikenal sebagai lawan tangguh di level U23. Mereka memiliki pemain yang terlatih, fisik kuat, dan disiplin taktik tinggi. Dalam berbagai turnamen regional maupun Asia, Korea Selatan kerap mendominasi lini tengah dan menggunakan kombinasi pressing ketat serta serangan balik cepat. Indonesia harus mempersiapkan strategi matang, termasuk bagaimana menahan tekanan awal, memanfaatkan bola mati, dan mengefektifkan setiap peluang yang ada. Tekanan mental akan menjadi faktor penting. Indonesia harus menampilkan mental kuat sejak menit pertama. Tekanan untuk menang dan menjadi juara grup bisa memicu stres, tapi juga bisa memacu performa jika dikelola dengan baik. Van den Burg menekankan pentingnya mental kuat, fokus, dan kerjasama tim. Pernyataan beliau, bersama-sama, kita berjuang untuk tujuan akhir, bersama-sama kita mengejar garis finish. Mari kita satukan energi kita dan dukung para pemain kita sebagai satu tim, menunjukkan filosofi tim yang mengedepankan solidaritas dan semangat kolektif. Analisis peluang Indonesia secara objektif menunjukkan bahwa kemenangan adalah syarat mutlak untuk lolos. Dengan posisi grup J saat ini, hasil imbang atau kalah akan menutup peluang mereka. Namun, sejarah sepak bola tidak selalu ditentukan angka statistik. Motivasi, strategi cerdik, dan performa individual yang menonjol bisa mengubah prediksi. Disinilah peran Van den Burg, pengalaman pemain naturalisasi, dan dukungan supporter menjadi kunci. Pemain naturalisasi Dion Marks, Rafael Struijk, dan Jans Weven membawa kombinasi tinggi badan, teknik individu, pengalaman, dan insting mencetak gol. Kehadiran mereka sejak awal menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Korea Selatan. Dion Marks akan dominan dalam duel udara, Struijk memanfaatkan kecepatan dan kreativitas, sementara Raven sebagai striker tersubur akan menjadi ancaman di kotak penalti. Selain itu, lini tengah Indonesia harus mampu mengimbangi intensitas Korea Selatan. Tauni Firmansyah, Ananda Raihan, dan Arhan Fikri harus bekerja sama menekan lawan, memotong aliran bola, dan membuka ruang bagi lini depan. Keberhasilan strategi ini akan menentukan jalannya pertandingan. Secara keseluruhan, laga Indonesia vs Korea Selatan di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah pertandingan penentu. Satu kemenangan akan membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026. Sementara hasil imbang atau kalah akan menutup jalan mereka. Tekanan besar ada pada Van den Burg dan pemainnya, namun juga merupakan kesempatan emas untuk membuktikan kualitas Garuda Muda, strategi pelatih, dan kekompakan tim. Sahabat Cek Fakta,
Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan? Bagaimana peran trio naturalisasi akan menentukan hasil akhir? Dan strategi apa yang menurut kalian paling efektif untuk menghadapi tekanan dan fisik lawan? Tulis komentar kalian di bawah, karena diskusi dari kalian akan memperkaya analisis kami dan menjadi bagian dari perjalanan Garuda Muda. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Cek Fakta dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di sini kami selalu menyajikan berita akurat, mendalam, dan terpercaya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mendukung Garuda Muda agar bisa terus bersinar di kancah Asia.